وشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita masih membahas tentang atba'ud dajjal, para pengikut dajjal. Dan telah kita jelaskan yang kedua, yaitu firqah khawarij. Rasulullah SAW menyebutkan tentang mereka, hatta yakhruja fi iradihimud dajjal. Setiap generasi mereka tumbuh, maka terpotong generasi mereka sampai nanti akhirnya dajjal keluar dari sisi mereka. Dan Rasulullah SAW menjelaskan tentang ciri khawarij itu. Rasulullah bersabda, simahumut tahlik. Ciri mereka itu gundul. Ciri mereka itu adalah gundul. Itu zaman sahabat. Di zaman sahabat itu mereka memiliki ciri orang-orang khawarij itu mereka gundul. Tapi kata Syekhul Islam, tetapi itu sifat tidak pasti sampai akhir zaman. Sifat mereka, potongan rambut itu akan berbeda-beda. Kalau zaman sekarang itu kebanyakan orang-orang khawarij itu malah rambutnya panjang. Rambut mereka itu panjang sepundak. Karena mereka ingin mengikuti Rasulullah SAW, sunnahnya Rasulullah SAW itu. Rasulullah SAW itu rambutnya satu pundak, sehingga malah kelompok mereka itu rambutnya panjang-panjang. Berarti menunjukkan bahwa sifat gundul itu bukan sifat yang melekat pada khawarij setiap zaman, tetapi itu zaman itu, yaitu zaman sahabat. Tapi kalau zaman sekarang sudah berbeda. Malah mereka itu rambutnya panjang-panjang, rambutnya sepundak. Nah, kata mereka, rambut sepundak itu hukumnya sunnah. Muhaimin, berarti kan Rasulullah SAW itu kan rambutnya kan panjang. Rambutnya Rasulullah itu satu pundak. Rambutnya Rasulullah itu sepundak. Akhirnya mereka, orang-orang khawarij itu zaman sekarang itu, ISIS dan yang lainnya itu rambutnya panjang-panjang itu. Nah, pertanyaan, berarti memanjangkan rambut itu sunnah nggak? Muhaimin, sunnah? Antum kenapa nggak dipajangin? Antum nggak dipajangin? Gondrong bagus itu, rambut gondrong itu, jenggotan gondrong ya kan, cingkrang itu, batuknya hitam, sangar sekali itu, top itu. Nah, memanjangkan rambut itu sunnah nggak? Ali, sunnah? Antum kena cukur terus. Nah, berarti sunnah nggak? Kalau adatnya nggak sesuai berarti nggak. Nah, berarti sunnah nggak itu memanjangkan rambut itu? Memanjangkan rambut itu sunnah. Tapi sunnah apa? Sunnah adiyah. Sunnah itu ada 5. Sunnah itu ada 5 macam. Ada yang dinamakan dengan sunnah adiyah. Sunnah karena kebiasaan. Rasulullah SAW itu beliau orang Arab, sehingga beliau mengamalkan kebiasaan Arab. Seperti rambut orangnya Arab itu, rambut laki-laki itu sepundak. Itu adatnya mereka. Adatnya mereka. Rasulullah makan roti. Nah, kita makannya nasi kita ini kan gitu. Makan roti kaget kita kan gitu. Apalagi rotinya orang Arab kan kaget gitu. Baru sekali kita makan aja, ini gimana ini makannya kan itu ya, karena beda, memang makannya beda gitu. Nah, jadi itu namanya budaya, itu namanya dinamakan dengan sunnah adiyah. Ada juga yang dinamakan dengan sunnah hajiyah, sunnah karena hajat. Rasulullah SAW itu mengamalkan karena hajat, karena Rasulullah butuh. Seperti kata para ulama mengatakan seperti cincin. Rasulullah SAW itu memakai cincin karena stempel. Karena Rasul itu kalau ngirim surat ke negara-negara, kerajaan-kerajaan zaman itu nggak diterima kecuali harus ada stempel resmi.
Akhirnya Rasul itu bikin cincin sebagai stempel. Jadi stempelnya Rasulullah itu di cincin beliau. Mengambil karena kebutuhan, karena Rasul itu butuh. Demikian juga orang bawa tongkat, Rasulullah kemana-mana bawa tongkat. Ya, ketika ditanya untuk apa itu tongkat itu, ya memang orang Badui gitu, masa itu pengembala kambing. Nabi Musa juga bawa tongkat kan gitu. Ketika ditanya, wahai Musa, ini apa yang di tangan kanan kamu itu? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang di tangan kanan kamu itu, wahai Musa? Qala hiya asaya. Ini tongkatku. Ya. Apakah berarti kita itu megang tongkat itu sunnah? Ya, antum di sini kemana-mana buat tongkat itu, ngeri sekali itu antum itu. Sholat buat tongkat semua kan itu. Apakah sunnah seperti itu? Sunnah kalau dibutuhkan. Kalau antum pincang itu bawa tongkat, atau antum jalannya di padang pasir, ditakutkan banyak ular, banyak binatang, itu bawa tongkat hukumnya sunnah. Tetapi kalau nggak dibutuhkan, tidak. Itu dinamakan dengan sunnah apa itu? Hajiyah, karena hajat. Kemudian yang ketiga sunnah jibiliyah. Jibili itu apa? Kodrat manusia. Rasulullah itu bagaimanapun beliau Rasul, tetap beliau itu manusia biasa. Sehingga Rasulullah kencing, Rasulullah juga buang hajat, Rasulullah juga tidur. Disebutkan dalam banyak riwayat Rasulullah itu kalau tidur itu ngorok. Nah, pertanyaan, berarti tidur ngorok itu sunnah nggak? Nah, siapa yang ngorok? Kalau tidur ngorok siapa ini? Sunnah itu berarti kan itu. Itu namanya apa? Sunnah jibiliyah, kodrat, karena manusia. Rasulullah safar, kemudian tiba-tiba pengen kencing, kebelet kencing, akhirnya Rasulullah kencing di bawah pohon kurma. Pertanyaan, kencing di tempat itu sunnah nggak itu? Oh, berarti kalau kita lihat, oh ini ada Rasulullah pernah kencing di sini, berarti sunnah kencing di sini itu. Bukan, itu karena jibiliyah, kodrat, sebagai seorang manusia biasa. Kemudian yang keempat ada namanya sunnah khususiyah. Sunnah khususiyah yaitu khusus bagi Rasulullah SAW. Rasulullah itu nikah, istrinya beliau itu 11. Nah, berarti menikah dengan 11 orang itu sunnah nggak? Ya, tidak. Kenapa? Karena itu hanya khusus bagi Rasulullah. Kalau bagi kita itu maksimal berapa? Maksimal 4. Maksimal 4. Bahkan Rasulullah itu terkadang itu semalam itu menggilir semua istrinya. Itu antum nggak paham itu maksudnya apa, gilir itu apa itu? Ya, semalam itu gilir semua istrinya. Sampai para sahabat ketika mendengar cerita seperti itu kaget mereka itu. Apakah Rasulullah mampu seperti itu? Maka akhirnya para sahabat mengatakan, hudifna, kami mendapatkan kabar annahu u'tiya quwwata thalathin. Rasulullah SAW itu diberikan kekuatan 30 laki-laki biasa, sehingga semalam itu bisa menggilir semua istrinya. Itu dalam satu malam. Sehingga berhubungan, setelah itu mandi, setelah itu berhubungan lagi, mandi, berhubungan lagi dalam satu malam. Dan itu kekuatan Rasulullah SAW. Itu kekuatan Rasulullah. Kalau kita jebol kita itu kalau seperti itu. Orang Indonesia lagi, orang Indonesia makannya cuma tempe, kerupuk itu. Jebol itu orang Indonesia itu, nggak mampu itu. Nah, jadi intinya itu namanya sunnah khususiyah, khusus. Seperti puasa wisol, khusus bagi Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima dinamakan dengan sunnah tasyri'iyah, sunnah untuk pensyariatan. Rasulullah mengamalkan sesuatu karena untuk disyariatkan. Seperti Rasulullah mengajarkan siwak, itu perbuatan beliau, itu kegiatan beliau, tetapi hukumnya sunnah. Jadi semua perbuatan Rasulullah itu hukum asalnya itu yang kelima. Hukum asal itu yang kelima, kecuali kalau nanti ada qarinah. Jadi kalau kita mendapatkan sebuah hadis, misalnya Rasulullah mengamalkan seperti ini, Rasulullah itu seperti ini hukumnya apa sunnah ini? Hukumnya apa? Hukumnya sunnah tasyri'iyah. Kecuali jika ada qarinah. Qarinahnya apa? Seperti adat atau hajat, menunjukkan hajat. Maka terkadang ulama itu berbeda pendapat. Ada Rasulullah mengamalkan seperti ini sunnah apa ini? Contohnya misalkan jalsatul istirahah. Apa itu jalsatul istirahah itu? Duduk istirahat. Kapan itu dikerjakan? Ketika sholat, ketika selesai sujud terakhir dalam satu rakaat, sujud yang kedua. Selesai sujud yang kedua itu kan orang mau melanjutkan rakaat berikutnya itu. Ketika selesai dari sujud, sunnah nggak duduk.
Rasulullah itu dalam sebuah riwayat itu Rasulullah duduk. Tapi ada sebuah riwayat juga yang menjelaskan Rasulullah itu duduk ketika sudah tua. Akhirnya apa? Para ulama berbeda pendapat. Sunnah tasyri'iyah atau bukan ini? Maka sebagian ulama mengatakan jalsatul istirahah, duduk istirahat dari rakaat 1 menuju rakaat kedua, yaitu mau berdiri itu, sebagian mengatakan itu sunnah tasyri'iyah. Kalau sunnah tasyri'iyah disunnahkan dikerjakan kapan saja, Anda butuh maupun enggak. Tapi sebagian ulama seperti yang dirojekan sama Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, beliau lebih merojekkan pendapat bahwa jalsatul istirahah itu termasuk sunnah hajiyah, sunnah dikerjakan kalau kita butuh. Yaitu kalau kita butuh itu maksudnya kalau kita sakit sehingga dari sujud nggak bisa langsung berdiri, maka sunnahnya duduk dulu. Itu yang dinamakan dengan sunnah hajiyah. Seperti memakai cincin, itu sunnah tasyri'iyah atau sunnah hajiyah, itu khilaf juga. Ada yang mengatakan itu sunnah tasyri'iyah, ada yang mengatakan enggak, itu sunnah hajiyah, karena Rasulullah itu pakai cincin setelah ngirim surat itu enggak diterima. Ngirim surat ke negara-negara itu enggak diterima, sampai akhirnya dinasihatkan oleh Rasulullah, surat ke negara-negara itu enggak akan diterima kecuali resmi, harus ada stempel. Setelah itu Rasulullah bikin stempel di cincin beliau, tulisannya Muhammad Rasulullah, buat stempel. Nah, jadi di situ khilaf. Ada yang mengatakan itu sunnah hajiyah, ada yang mengatakan enggak. Kalau Syekh Utsaimin belum mengatakan itu sunnah hajiyah, sehingga kalau Anda itu stempelnya itu di cincinnya, maka silakan pakai stempel. Seperti Syekh bin Baz. Syekh bin Baz itu stempel beliau resmi, fatwanya beliau itu di stempel itu dari cincinnya beliau. Tetapi kalau orang itu enggak untuk stempel, maka wallahu alam tidak disunahkan. Apalagi apa semua cincinnya pakai semua gede-gede lagi itu, akiknya gede-gede misalkan itu. Bagaimana hukumnya? Hukumnya tidak disunahkan. Kenapa? Karena pakai cincin itu hukum asalnya hukum wanita. Karena hukum wanita itu berhias, laki-laki bukan, tidak berhias. Jadi maksudnya di sini itu terkadang terjadi khilaf di antara para ulama itu apa? Untuk menetapkan ini apa, ini sunnah apa ini. Contohnya pakai jubah. Seorang pakai jubah itu sunnah apa itu? Itu sunnah tasyri'iyah atau sunnah adiyah. Orang memakai jubah itu adat Rasul itu, karena adat, karena orang Arab seperti itu. Abu Jahal pun pakai jubah itu. Kenapa? Karena orang Arab itu pakai jubah itu, karena itu adatnya mereka itu. Nggak ada namanya komis. Yang namanya komis itu apa? Gamis. Gamis itu apa? Gamis itu bukan pakaiannya orang India. Kalau pakaiannya orang India yang selutut dipanjangkan sedikit, itu bukan gamis itu. Komisnya orang Arab itu jubah. Kenapa? Karena orang Arab nggak ada namanya pakaian kayak India. Itu kan pakaian orang India, pakainya kayak gitu. Orang India itu pakainya kayak gini itu. Semua orang India itu modelnya kayak gitu. Kalau kita sarung, ya kan, pakainya songkok hitam. Orang Arab nggak ada yang punya songkok hitam. Ini apa? Ini songkok hitam dari apa itu bikinnya, kok bisa orang desa itu? Bingung mereka itu. Ini songkok kok hitam warnanya itu, dan hitamnya itu ada serabut-serabutnya itu. Kok bisa bikin kayak gini itu? Kenapa? Karena itu budaya kita itu. Jadi itu budaya kita. Budaya beda-beda setiap tempat itu. Hatta di Yaman itu, di Yaman pun pakaian itu setiap kota itu beda-beda itu. Dan itu lebih aneh lagi itu. Kalau di kita kan orang pakai pakaian ya, orang Indonesia itu. Antum tahu nggak ini dari kota mana? Dari pakaiannya itu. Ketemu di jalan, oh ini dari orang Pekalongan ini. Dari mana tahu ini pakaiannya orang Pekalongan ini? Kalau kita kan nggak ada pakaian khusus, setiap kota kan nggak ada itu. Kalau di Yaman ada, kelihatan jelas. Sehingga kita di jalan ketemu itu, ini orang sini itu. Pakaiannya sudah kelihatan itu. Orang Hadrumut pakaiannya kayak apa, orang Son'a itu kelihatan. Dari pakaiannya saja kelihatan itu. Nah, terus bagaimana kalau orang itu pakai jubah itu? Pakai jubah itu sunnahnya sunnah adiyah atau bukan? Kalau sunnah adiyah itu berarti apa? Melihat budaya. Kalau budayanya di situ itu pakai jubah, maka ngikuti masyarakat. Tapi kalau masyarakatnya itu budayanya nggak pakai jubah, maka tidak. Itu kalau itu namanya sunnah adiyah. Tetapi sebagian ulama mengatakan enggak, itu bukan sunnah adiyah, tetapi itu sunnah tasyri'iyah. Dari mana kita bisa mengatakan tasyri'iyah? Karena ada riwayat Rasulullah mengatakan ahabbut thiyab ilayya al-qamis, pakaian yang paling aku cintai. Nah, lafaz ini qarinah bahwasanya itu bukan karena adat. Kalau karena adat nggak mungkin Rasulullah mengatakan seperti itu. Kenapa? Adatnya mereka pakai jubah semua itu.
Tapi kenapa Rasulullah mengatakan ahabbut thiyab, pakaian yang paling aku cintai? Itu menunjukkan berarti memang memakai jubah itu sunnah tasyri'iyah. Nah, jadi intinya itu namanya sunnah. Sunnah itu macam-macam. Sunnah itu nanti macam-macam. Dan hukum asal sunnah perbuatan Rasulullah itu, ini saya tanya ini usul fikih juga itu. Kalau kita mendapatkan Rasulullah mengamalkan sesuatu, hukum asalnya perbuatan Rasulullah itu wajib atau mustahab? Saya tahu nih. Habib. Kan hukum, kalau hukum kita bicara masalah hukum ada 5 secara fikih kan itu. Ada wajib, ada mustahab, ada mubah, ada makruh, ada haram kan itu. Nanti haram itu terbagi lagi jadi 2. Ya kan, haram terbagi jadi 2, makruh ada 2 juga itu. Nah, sekarang kalau kita mendapatkan sebuah riwayat Rasulullah mengamalkan itu hukumnya apa itu? Wajib atau mustahab? Contohnya misalkan Aisyah pernah ditanya, ya Aisyah, Rasulullah itu kalau masuk rumah yang beliau pertama kali kerjakan itu apa? Asyiwak, gosok gigi. Rasulullah nggak memerintahkan, tapi Rasulullah mengamalkan. Kita mendapatkan dari perbuatan Rasulullah itu apa hukumnya? Hukum maksimal perbuatan Rasulullah itu mustahab. Kalau kita ingin membawa wajib itu harus dengan qaul, ucapan, dinamakan dengan sunnah qauliyah. Nah, itu kalau terjadi perbedaan sebagian ulama dalam metode tarjih itu, kalau ada perbedaan antara sunnah qauliyah, sabdanya beliau dengan perbuatannya beliau, maka didahulukan yang sabda daripada yang perbuatan. Kenapa? Habib, ini ada perbuatan, ini ada sabda, mana yang didahulukan? Jika nggak bisa dijamak, kecuali kalau dijamak bisa, tapi kalau nggak bisa dijamak, maka didahulukan yang perbuatan. Kenapa? Kenapa metode tarjih itu kok didahulukan yang ucapan daripada yang perbuatan itu? Karena kalau perbuatan itu muhtamal, perbuatan itu kemungkinan bisa khususiyah, kemungkinan bisa adiyah, bisa hajiyah, kemungkinan banyak kan itu. Tetapi kalau sabda jelas, nggak ada ihtimal. Kalau sabda tidak ada ihtimal. Contohnya misalkan makan berdiri. Rasulullah sabdanya itu jelas melarang makan dengan berdiri, jelas. Tidak ada khilaf. Maksudnya tidak ada khilaf dalam larangan beliau. Jelas Rasulullah melarang. Hadisnya banyak sekali larangannya beliau itu. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW pun pernah minum dengan berdiri. Rasulullah itu minum dengan berdiri. Bahkan Rasulullah minum berdiri itu ketika hajatul wada, dan dilihat oleh banyak para sahabat, ditampakkan sama Rasulullah itu. Nah, terus bagaimana ini? Ini ada 2 kontradiksi seakan-akan ini. Maka nanti ulama itu harus menjamak. Ada yang menjamak, ada yang mentarjih. Kalau metode tarjih pun nanti beda-beda. Nah, jadi seperti itu. Maksudnya itu penting sekali nanti bagi kita kalau berbicara masalah adillah. Kalau kita itu bicara masalah adillah itu penting, masalah-masalah kayak gini itu. Contoh lagi misalkan Rasulullah itu melarang kita sholat, melarang kita memerintahkan kita itu kalau sholat itu pakai sutroh. Tapi suatu ketika Rasulullah itu pernah sholat di Mekah tidak pakai sutroh, tidak ada tembok, tidak ada apa-apa itu. Rasulullah melarang, la tusallu illa ila sutroh, kalian jangan sholat kecuali menghadap sutroh. Tapi Rasulullah pernah juga sholat tanpa sutroh. Nah, ini bagaimana kita menjamakkan? Dijamak atau beda itu. Kalau dijamak itu semua kita pakai dalilnya itu. Ini kita pakai semua itu. Kemudian yang kedua ditarjih. Kalau tarjih itu cari yang kuat, yang lemah, yang lemah itu disingkirkan. Nah, jadi maksudnya ciri orang Khawarij itu mereka itu tahlik, mereka itu mencukur gundul rambut mereka itu di zaman Rasulullah SAW, zaman sahabat. Tapi kalau zaman kita itu sudah berubah, dan saya lihat mereka itu mayoritas mereka itu malah gondrong-gondrong. Mereka itu gondrong-gondrong. Nah, terus bagaimana hukum gondrong itu? Hukum gondrong itu ngikuti budaya. Ngikuti budaya. Kalau di budaya kita laki-laki yang rambutnya gondrong itu ciri laki-laki yang nakal, berarti tidak disunahkan. Terus sunnahnya apa? Sunnahnya itu cukur kayak laki-laki model orang kita. Namanya orang Indonesia itu namanya laki-laki yang normal. Nah, itu rambutnya itu pendek. Kalau laki-laki yang nggak normal, nah ini yang jadi masalah itu. Laki-laki yang nggak normal itu rambutnya itu panjang.
Kita lanjut. Sekarang yang ketiga, pengikut Dajjal yang ketiga itu ashabul bidah. Orang-orang yang memiliki akidah bidah, akidah yang sesat, akidah yang bid'ah. Jadi orang-orang ahlul bidah. Orang-orang ahlul bidah. Hadisnya dari Hudzaifah. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, dan semua jalannya dhaif. Semua jalannya dhaif. Tetapi karena banyak jalannya akhirnya terangkat, dan itu yang dikuatkan sama Imam Ibnu Hajar. Demikian juga Syalbani. Walaupun jalannya semuanya dhaif. Masalah hadis ini jalannya semua dhaif. Tidak ada satu riwayat pun kecuali pasti dikritiki oleh para ulama. Tetapi karena banyak jalannya dan remahnya itu ringan, akhirnya terangkat. Hadisnya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Likulli ummatin majusun." Setiap umat itu pasti ada majusi. Setiap umat pasti ada akidah majusi. Wa majusu hadhil ummatil ladzina yaquluna la qadar. Sedangkan majusinya umat ini, umatku ini yaitu umat Islam, majusinya umat Islam alladzina yaquluna la qadar. Orang-orang yang mengatakan tidak ada takdir. Man mata minhum fala tashhadu janazatahu. Maka siapa yang memiliki akidah seperti ini, tidak ada takdir, siapa yang mati di antara mereka, jangan kalian saksikan jenazah mereka. Yaitu kalian tidak boleh ngiringi jenazah mereka. Waman maridha minhum fala ta'uduhum. Dan siapa yang sakit di antara mereka, jangan kamu jenguk. Wahum syi'atud dajjal. Rasulullah mengatakan mereka itulah golongan dajjal, pengikutnya dajjal. Wa haqqun 'alallahi ayyulhikakum bid-dajjal. Dan memang layak bagi Allah untuk menggabungkan mereka bersama dajjal nanti. Nah, ini di sini hadis bicara masalah qadariyah. Oleh itu kemarin saya sebutkan hadis yang mana Rasulullah SAW membicarakan kelompok yang menyimpang, firqah sesat di tubuh kaum muslimin itu hanya dua. Firqah yang dibicarakan sama Rasul itu hanya dua. Yang pertama Khawarij. Kalau Khawarij hadisnya banyak sekali. Hadisnya banyak sekali Khawarij itu. Kemudian yang kedua Qadariyah. Kalau Qadariyah hadisnya ini. Hadisnya ini. Al-Qadariyah itu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Itu hadisnya itu hanya ini, tetapi semua jalannya lemah. Tetapi sebagian ulama mengangkat hadis ini karena banyak jalannya, tetapi ringan, lemahnya itu ringan, akhirnya terangkat menjadi hadis yang kuat. Nah, di sini Rasulullah SAW itu membicarakan tentang Qadariyah, kelompok yang dinamakan dengan Qadariyah. Rasulullah SAW mengatakan, likulli ummatin majusun. Setiap umat itu pasti ada majusi. Majusi itu apa? Majusi itu kelompok atau akidah yang menetapkan Tuhan itu dua. Kalau majusi zaman dulu itu Tuhan itu dua. Tuhan kebaikan itu cahaya, dan Tuhan keburukan api. Jadi Tuhan itu ada dua, cahaya dan kegelapan. Cahaya dan kegelapan. Cahaya itu munculnya dari api. Cahaya itu munculnya dari api. Jadi Tuhan itu ada dua, kata mereka itu. Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Kalau cahaya itu sumbernya dari api, akhirnya apa? Akhirnya mereka itu menyembah api. Kenapa? Karena mereka menisbatkan Tuhan itu ada Tuhan cahaya dan ada Tuhan kegelapan. Oleh itu kenapa kok orang-orang majusi zaman dulu itu mereka itu menyembah api, ubadun nar, karena mereka itu menetapkan Tuhan cahaya. Sehingga dinamakan mereka itu, nanti mereka itu masuk dalam kelompok dinamakan dengan Tsanawiyah. Tsanawiyah itu apa? Akidah yang menetapkan Tuhan itu ada dua, dan Tuhan itu saling berperang antara Tuhan ini dan ini itu berperang itu. Itu namanya kelompok Tsanawiyah yang menetapkan ada dua,
Itsnain, Tuhan itu ada dua. Itu kalau Majusi zaman dulu. Dan Majusi itu Rasulullah SAW mengatakan, dan Majusi, yaitu Majusi yang di Persia itu, Majusi yang Persia itu, kata Rasulullah, Persia itu kalau sudah hancur, fala farisalahu ba'dahu, maka tidak ada Persia yang kedua. Kalau Persia sudah hancur, penyembah matahari sudah hancur, penyembah api sudah hancur, maka tidak ada Persia yang kedua. Walaupun orang Syiah itu berjuang mendirikan kerajaan di Iran, tetap gagal. Oleh itu, dan yang meyakini akidah seperti ini banyak, bukan hanya orang Persia, bukan. Hatta orang Jepang. Orang Jepang pun meyakini adanya Tuhan seperti ini. Sehingga mereka memiliki akidah agama namanya agama Santo. Itu karena meyakini bahwa Tuhannya itu siapa? Matahari. Kenapa kok matahari? Karena matahari itu sumber cahaya. Sumber cahaya. Berarti banyak yang akidah seperti ini itu banyak. Majusi. Jadi Rasulullah mengatakan setiap umat itu ada majusinya. Wa majusu hadhil ummati, dan majusinya umatku orang-orang yang mengatakan tidak ada takdir. Nah, sekarang saya tanya, kenapa orang-orang yang menolak takdir dinamakan dengan majusi? Kenapa kok mereka dinamakan dengan majusi? Muhaimin, kenapa kok mereka dinamakan majusi? Kan mereka malah menolak kan gitu. Mereka nggak menetapkan. Kalau majusi kan menetapkan ada Tuhan yang lain kan. Tuhan itu ada dua. Kalau orang-orang Qadariyah kan mengatakan nggak ada takdir. Nah, terus apa? Kok mereka, segi penyamaan mereka dengan majusi itu apa gitu? Abid. Fakih mana Fakih? Fakih. Fakih. Karena orang-orang Qadariyah itu menetapkan kekuasaan itu ada dua. Siapa itu? Masyiatuhu, kehendak dirinya. Saya itu punya kehendak, Allah juga punya kehendak. Jadi dia itu juga menetapkan kehendak itu ada dua. Orang Qadariyah itu kehendak Allah, kehendak makhluk. Antara kehendak Allah dan kehendak makhluk itu berperang. Seperti itu ke cahaya dan kegelapan itu. Maka itu kalau seandainya misalkan ini kata mereka itu, kalau ada, ini kata orang-orang Qadariyah itu, akidah mereka itu, kalau ada orang mencuri, Allah itu berkehendak nggak akan terjadi kecurian. Tapi maling juga punya kehendak. Akhirnya apa? Kehendak Allah tabrakan dengan kehendak maling. Rupanya apa? Yang menang kehendak pencurinya. Akhirnya apa? Terjadilah pencurian. Oleh itu sempat ada orang ulamanya Qadariyah itu didatangi sama orang Badui. Ada orang Badui ke ontanya dicuri. Akhirnya cari syekh, siapa orang soleh, yang syekh yang punya banyak murid itu, mendatangi syekhnya Qadariyah, muridnya banyak. Akhirnya datang, onta saya hilang itu, dicuri itu. Akhirnya dia berdoa, dia mengatakan, wahai Tuhanku, saya tahu engkau punya kehendak, maling itu tidak mencuri. Kenapa? Kan mencuri itu dosa. Allah tidak memiliki kehendak dosa. Saya tahu engkau itu punya kehendak supaya maling itu tidak mencuri. Tapi maling sama malingnya, kalau yang menang malingnya nggak kembali oleh saya ini. Akhirnya apa? Saya nggak butuh doa kamu itu sekarang itu. Nah, orang Qadariyah kayak gitu. Jadi orang Qadariyah itu apa? Orang yang berbuat dosa itu, dia itu menciptakan dosa sendiri. Allah tidak mentakdirkan. Allah tidak mentakdir, sehingga mereka dinamakan dengan Qadariyah. Apa itu Qadariyah? Hulu. Orang yang hulu menetapkan takdir untuk dirinya. Saya itu mentakdirkan, hulu dalam isbat kegelapan, tengkar terus itu cahaya dan kegelapan itu, sehingga kalau muncul kebaikan, nah itu Tuhan cahaya menang. Kalau yang muncul di kita itu kejelekan, bencana alam, berarti Tuhan kejelekan menang ini, Tuhan cahaya kalah sekarang ini, lagi berperang itu. Nah, jadi seperti itu anggapan mereka itu. Demikian juga bahwa orang-orang Majusi pun kayak gitu juga, nggak ada bedanya. Rasulullah mengatakan, man mata minhum fala tasyhadu janazatahu. Siapa yang mati di antara mereka, kalian jangan saksikan jenazahnya. Pertanyaan. Jadi kalau Rasulullah mengatakan siapa yang mati jangan disaksikan jenazahnya. Pertanyaan, itu menunjukkan mereka kafir atau enggak? Mereka kafir enggak itu? Orang Qadariyah kafir enggak? Seperti Abdullah bin Abbas. Keras sekali Abdullah bin Abbas itu, Abdullah bin Umar.
Hadis Jibril itu kan. Kenapa kok muncul hadis Jibril? Panjang sekali itu. Itu kan awalnya kan ada orang tanya kepada Abdullah bin Umar. Mengatakan Abdullah bin Umar, di tempat kami itu muncul kelompok-kelompok penghafal Quran, rajin belajar Al-Quran itu. Tapi mereka mengatakan al-amru unfun. Kejadian itu baru bagi Allah Ta'ala. Allah nggak tahu kejadian sampai terjadi. Akhirnya marah itu. Jengkel Abdullah bin Umar itu. Padahal beliau sudah tua itu, sudah bergetar tangannya itu. Tapi marah, merah mukanya itu. Akhirnya Abdullah bin Umar mengatakan, kalian nanti kalau pulang kabarkan kepada mereka. Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka. Dan mereka berlepas diri dari saya. Dan kabarkan kepada mereka, jika mereka menafkahkan harta 1 gunung emas, gak akan diterima sama Allah Ta'ala sampai mereka beriman sama takdir. Sungguh bapak saya Abdullah bin Umar bin Khattab telah mengabarkan kepada saya. Akhirnya disebutkan hadis panjang itu. Arba'in, nomor berapa itu? Nomor 2, panjang itu, panjang sekali itu. Itu karena cerita ini kan. Pertanyaan, berarti orang-orang Qadariyah itu kafir nggak? Sampai Rasulullah mengatakan jangan saksikan jenazahnya kalau dia mati, kalau dia sakit nggak boleh dijenguk. Berarti kafir nggak mereka itu? Tony saya kafir nggak? Orang Qadariyah itu ada 2. Ada yang Ghulatul Qadariyah. Ghulatul Qadariyah itu Qadariyahnya zaman sahabat, sehingga Abdullah bin Umar tadi mengkafirkan itu. Kenapa? Karena mereka ghulah. Jadi Qadariyah itu ada 2. Ada ghulah ekstrim, yaitu ekstrim sekali itu akidahnya itu. Bukan es krim, antum dengar kayak gini, dengarnya es krim lagi itu. Lapar-lapar kayak gini itu. Ekstrim. Jadi akidahnya mereka itu parah itu. Itu namanya ghulah. Ada yang ringan. Qadariyah itu ada 2. Qadariyah itu ada 2. Kalau yang ekstrim, kafir mereka itu. Mereka sudah kafir. Kalau yang ringan, mereka tidak kafir, tapi mereka ahlul bidah. Pertanyaan sekarang ini, bedanya yang ekstrim dan yang bukan itu apa? Ayo Muhammad. Ya, berarti benar. Kalau nggak salah benar berarti kan. Kalau ekstrim itu dia menafikan kehendak Allah Ta'ala dan ilmu Allah Ta'ala. Kehendak Allah dan ilmu. Kalau yang biasa dia cuma menafikan kehendak. tadi kehendak. Kan ada 2 kan? Kehendak dan ilmu. Kalau ini kehendak saja tanpa ilmu. Kalau yang ringan dia menetapkan ilmu Allah Ta'ala, tapi dia menafikan kehendak Allah Ta'ala. Qarabta walamma. Hampir dekat, hampir itu. Ali, saya Ali, gimana saya? Hah? Nah, jadi bedanya apa yang Ghulatul Qadariyah dan yang Qadariyah biasa itu dalam memahami arkanul qadar. Rukun qadar, rukun takdir itu ada berapa? Belum belajar akidah atau ya enggak apa-apa wes. Rukun takdir itu ada 4 rukun. Takdir itu ada 4 rukun. Yang pertama ilmu, al-kitabah, al-masyiah, al-khalqu. Jadi ada 4 ini. Jadi rukun takdir itu apa? Ilmu Allah. Kemudian yang kedua, penulisan Allah di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, kehendak Allah. Kehendak Allah. Kemudian yang keempat, penciptaan Allah. Jadi ada 4 ini. Siapa yang ingkari pertama dan kedua, ilmu Allah dan penulisan Allah, kafir. Itu namanya ghulah. Itu namanya ghulah Qadariyah. Siapa yang ingkari yang ketiga dan keempat, masyiah dan khalq, kehendak Allah dan penciptaan Allah, maka itu ringan. Yaitu Qadariyah itu ringan, dia ahlul bidah, tapi dia enggak kafir. Oleh itu Qadariyahnya zaman sahabat itu kafir. Kenapa? Karena mereka mengingkari ilmu. Allah enggak tahu, berarti kan ilmu itu. Oleh itu kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan, nadhirul qadariyata bil ilmi. Kamu kalau debat sama orang Qadariyah, bantah mereka dengan ilmu Allah Ta'ala. Apakah setelah itu beliau mengatakan, kalau mereka mengingkari ilmu Allah, kafir. Yes, mereka sudah kafir itu. Tapi kalau mereka itu masih menetapkan ilmu Allah Ta'ala, khusimu, kita bantah lagi itu. Kita bantah lagi, berarti bantahnya nanti. Jadi standarnya itu ilmu. Kalau mereka mengingkari ilmu Allah, kafir. Maka itu kenapa Ibnu Sina itu dikafirkan sama para ulama. Di antara penyebab dikafirkannya itu karena mereka mengingkari ilmu Allah fil juz'iyat. Mengingkari ilmu Allah fil juz'iyat. Ibnu Sina mengatakan kejadian itu ada 2, kulliyah dan juz'iyah. Kalau yang juz'iyah Allah nggak tahu sampai terjadi.
Sampai terjadi. Contohnya misalkan terjadi kecelakaan, ya, terjadi kecelakaan. Bahwasanya nanti akan terjadi kecelakaan, itu kan global. Tsunami, akan terjadi tsunami pada tahun sekian sekian sekian, itu kan global itu. Kata Ibnu Sina, Allah tahu yang ini. Tapi kejadian per kejadiannya itu, ketika terjadi tsunami, ada orang yang mati, ada orang yang tenggelam tapi dia masih hidup, ada ini, Allah nggak tahu sampai kejadiannya itu terjadi. Ya. Akhirnya apa? Dikafirkan sama para ulama. Ibnu Sina dikafirkan gara-gara masalah itu. Nah, jadi intinya Qadariyah itu, kalau mereka itu mengingkari ilmu Allah dan penulisan Allah di Lauhul Mahfuz, kafir. Tapi kalau mereka itu mengingkari kehendak Allah dan penciptaan Allah, maka mereka itu ahlul bidah. Wahum syi'atud dajjal, kata Rasulullah, mereka itu kelompoknya dajjal. Jadi ada Qadariyah. Qadariyah itu lawannya siapa? Kalau masalah takdir itu lawannya Jabariyah. Semuanya hulu, ekstrim. Kalau Jabariyah ekstrim dalam menolak takdir dalam dirinya. Jadi ini kan ada dua sisi ini. Ada kehendak Allah, ada kehendak makhluk. Kalau Qadariyah ekstrim dalam menetapkan kehendak Allah, kehendak makhluk, itu Qadariyah. Kalau Jabariyah ekstrim dalam menetapkan kehendak Allah. Nah, jadi dua-duanya itu ekstrim itu. Ahlussunnah itu gabungan keduanya. Makhluk punya kehendak, Allah juga punya kehendak. Yang terjadi itu adalah apa yang dikehendaki sama Allah Ta'ala. Tapi makhluk bisa memilih. Makhluk itu bisa memilih. Kenapa? Karena Allah menetapkan dua kehendak. Contohnya Allah Ta'ala berfirman, wa ma romaita if romaita walakinnallaha romah. Engkau wahai Muhammad, ketika kamu memanah, berarti kan itu penisbatan perbuatan kepada pemanahnya Rasulullah kan, kepada perbuatan Rasulullah itu. Wa ma romaita if romaita. Engkau itu sebenarnya nggak memanah wahai Muhammad ketika kamu memanah, walakinnallaha romah. Tetapi Allah itu yang memanah. Coba perhatikan ayatnya ini. Kamu wahai Muhammad ketika memanah, itu sebenarnya kamu itu nggak memanah itu. Kamu itu nggak memanah ketika kamu memanah, tetapi yang memanah itu Allah. Nah, coba perhatikan ayatnya itu. Berarti kalau kita manah itu yang manah siapa? Allah atau kita? Kalau ada orang berzina, berarti yang zina itu siapa? Ya kan? Nah, itu kata mereka, orang Jabariyah itu memahami ayat ini nih. Ini pegang ayat ini. Berarti apa? Berarti kalau kita berbuat zina, kita minum khamar, kita berbuat dosa, bukan kita yang berbuat, Allah yang berbuat. Ya kan? Berarti apa? Kita berzina itu halal-halal saja itu. Kan Allah yang berbuat, bukan kita. Kita kan wayang golek saja yang digerakkan sama Allah Ta'ala kan gitu. Ya kan? Karena memegang ayat ini, maka kita katakan wama romaita idh romaita, ketika kamu itu memanah, mencari sebab, yaitu namanya kita memanah itu kan semua sebab kita jalankan kan, itu ikhtiar kita itu. Kita ngambil busur, anak panah, kemudian kita berusaha menetapkan pas sasarannya itu. Tetapi apakah nanti ketika meluncur itu benar-benar pas sesuai dengan kehendak kita? Bukan. Kalau jika seandainya anak panah itu pas sasarannya itu, Allah yang menyasarkan itu, Allah itu yang menjalankan itu. Faham gak maksudnya itu? Berarti apa? Wa ma romaita idh romaita itu ketika kamu itu menjalankan sebab untuk memanah. Walakinnallaha roma, walakinnallaha asaba. Tetapi Allah itu yang mengenakan sasaran itu, Allah itu. Gimana faham maksudnya? Ketika kamu itu berbuat apa saja, cari sebab, silakan kamu kerjakan. Itu perbuatan kamu, ikhtiar kamu, kekuatan kamu, masyiah kamu. Tetapi yang terjadi, yang bukannya, itu terserah Allah Ta'ala. Kalau terjadi, Allah yang mengarahkan. Kalau tidak terjadi, karena memang Allah nggak mentakdirkan itu. Jadi seperti itu. Itu pembahasan masalah takdir itu. Dan memang pembahasan takdir itu rumit. Rumitnya kenapa? Karena munculnya ahlul bidah. Akidah Islam itu mudah itu. Susahnya gara-gara apa? Gara-gara muncul kelompok bid'ah. Oleh itu kata Imam Ahmad itu, beliau mengatakan masalah kalam itu, ilmu kalamullah itu, ketika ditanya itu, kenapa kalian itu, yaitu Ahlussunnah itu mengatakan kalamullah ghairu makhluqin, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Ditanya mereka Imam Ahmad itu, Imam Ahmad, dari mana anda bisa menetapkan kalamullah itu, Al-Quran itu firman Allah, kalamullah ghairu makhluk? Ghairu makhluk itu dari mana kamu dapatkan itu? Cuma mana dalilnya itu? Al-Quran nggak ada ghairu makhluk itu. Apa kata Imam Muhammad? Beliau mengatakan in sakatu sakatna.
Apa kata Imam Ahmad? Bagus sekali jawabannya. Kalau mereka diam, kita pun diam. Maksudnya apa? Muhimmin, maksudnya apa itu? Kalau mereka diam, kita diam. Yaitu kalau seandainya orang-orang ahlul bidah itu mengatakan Al-Quran kalamullah saja, kita nggak akan menambahkan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Tapi ketika mereka menambahkan Al-Quran kalamullah makhluk, maka kita pun nggak akan diam juga itu. Kita tambah juga kita itu Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Paham ya? Maka apa kata Imam Ahmad? In sakatta sakatna. Kalau kamu diam, kita juga diam itu. Berarti apa menunjukkan itu? Menunjukkan apa? Akidah itu semakin rumit karena orang ahli bidah itu ngomong gitu. Ya, orang ahli bidah ngomong, akhirnya apa? Kita pun jelaskan lagi. Kita perlu membantah lagi. Perlu kita ini lagi terus semakin akhirnya apa? Semakin rumit akidah itu. Para sahabat itu memahami akidah itu gampang sekali itu. Rasulullah bersabda, selesai, samina wa ta'na. Akhirnya apa? Akidahnya sahabat itu mudah. Hatta orang-orang Badui saja, wanita-wanita pengembala kambing nggak pernah belajar itu saja paham itu. Kenapa? Karena mudah, belum muncul ahlul bidah itu. Tapi kalau kita belajar akidah sekarang, apalagi masalah takdir, mumet belajar takdir itu. Belajar takdir itu mumet. Kenapa? Karena munculnya ahlul bidah. Maka nanti antum kalau belajar akidah itu masuk ke pembahasan takdir, masya Allah top itu, bahar la sahilalahu itu luar biasa pembahasannya, mantap. Belum belajar dong? Nanti belajar. Ya, antum tingkatannya belajar fikih dulu, bagus, kuatkan dulu fikihnya itu. Kalau belum kuat masuk akidah, mengerikan akidah itu. Belajar akidah itu dahsyat. Tapi harus belajar karena ini akidah kita. Rasulullah mengatakan wahum syi'atud dajjal. Qadariyah itu kelompoknya dajjal. Wa haqqun Allah ayyul hiqahum bid dajjal. Dan memang berhak Allah itu memasukkan mereka dalam barisan dajjal. Dan bedanya itu nanti akan ada dua kelompok tadi itu, Qadariyah dan Jabariyah. Bedanya kalau Qadariyah itu kebanyakan itu para intelektual. Itu yang diyakini sama orang-orang intelektual, cendekiawan, profesor, doktor, orang-orang pinter. Nah, itu maksudnya ke situ. Qadariyah itu. Sedangkan Jabariyah itu yang diyakini sama orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh itu mereka nanti masuknya Jabariyah. Jarang orang-orang Jabariyah itu orang-orang intelektual. Orang intelektual itu masuknya ke Qadariyah. Ya, sebenarnya di sini pembahasan kita waktu dakwah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.